cerita tentang perjalanan seni saya. Saya berusaha ingat-ingat dari kecil ya. Dulu kebetulan orang tua saya, kakak-kakak saya perempuan itu menganggap saya punya bakat. Dengan 6 bersaudara, laki-laki saya nomor 5. Itu otomatis saya nggak tahu persis tapi dianggap paling disayang. Dulu saya pernah diceritain, kamu tuh dulu sempat ditaruh di depan rumah, dikelilingi kakak-kakakmu, mbak-yumu, dan diajari sama si Mbok itu coret-coret biar nggak kemana-mana kan gitu. Kebetulan juga saya nggak disekolahin TK, tahu-tahu SD, tapi yang jelas saya nggak mengenyam sekolah TK. Sering kakak saya itu lomba lukis anak selalu saya diikutkan dan selalu dapat. Jadi ikut nurut arahan Simbok sama Mbak Yu saya, kakak saya. Seiring waktu masuk sekolah SMP, itu pun masih nggak bosan-bosannya kakak saya ngikutin. Setiap ada informasi lomba lukis saya diikutkan dan mesti dapat. Di SMP saya berpikir, wah mau masuk SMA ini. Sementara teman-teman saya bilang, Riz mau sekolah di mana? Yang lainnya di SMA, di SEMEA dan STM. Enggak, saya kata Simbok sekolah di Konri. Setaunya Konri di Bugisan itu, yang sekarang dinamakan SMSR itu, yang nama kerennya SMSR. Mbak saya juga bilang masuk SMSR aja loh. Enggak, banyak nanti masuk SMSR. Orang tua saya sempat, tapi mahal. Apa mungkin sekolah di SMSR? Yang nguatin untuk saya bisa masuk di SMSR mbak saya. Akhirnya mbak saya, udahlah nanti daftar sana. Nanti kalau masalah biaya nanti saya tanggung kan itu. Nah akhirnya saya daftar ke sana, diterima. Nah, mulai disitulah saya mengenal tentang bakat saya. Ternyata ada pelajaran melukis, sket, ada patung, ada membatik juga, ada etsa. Apapun yang pernah saya alami di SMSR, tapi nggak semuanya mulus seperti teman-teman lainnya sekolah, misalkan disiplin atau punya arahan dari para senior-seniornya atau orang-orang yang punya pengaruh. Nanti habis di SMSR lulus, masuk sekolah kuliah diisi. Saya udah pesimis. Di SMSR saja banyak kendala. Artinya untuk ini itu, untuk beli alat alat lukis sangat terkendala sekali. Saya nggak lancar seperti yang lainnya. Artinya mau tidak mau saya juga tahu diri. Lulus dari SMSR tahun 94. Mbak, Pak, Mbak Yu saya ada waktu itu. Saya sebenarnya pengen kuliah diisi. Sementara teman-teman saya itu banyak yang masuk isi. Waktu itu juga, wah kalau
masuk isi nanti biayanya gimana kan. Nah, di situ saya berpikirnya di situ ya udahlah, kalau memang itu ndak ada biaya untuk masuk isi, nggak apa-apa. Saya menghargai orang tua dan nggak mau menyusahkan orang tua. Akhirnya saya berpikir, udahlah, nggak masuk isi nggak apa-apa. Saya harus berteman sama teman-teman isi. Salah satunya namanya Riri Oskandar. Waktu itu kebetulan sering nongkrong di tempat Pak Risman Marah karena masih saudara kan. Saya tahun 93, 94 sering main sana dan bergaul sama teman-teman di luaran teman-teman kampung saya dan merembet sampai ke teman-teman lainnya. Akhirnya kenal Yunisar, kenal Alfi, karena kalau Alfi memang kakak kelas saya loh. Dan kenal yang lain-lainnya lah gitu. Salah satunya M Irfan itu sendiri di Patang Puluhan Pamularse. 94 95 itu udah langsung tekanan itu udah mulai terasa. Yang lainnya sibuk kuliah, sementara saya dengar FKY. Saya dengar teman-teman pada pajang karya di FKY, ikut FKY, saya sendiri enggak. Ngelukis juga masih pakai kertas pada larang. Bapak saya kebetulan tiap Sabtu itu kan gajian. Saya selalu minta spidol sama kertas pada larang satu. Nanti oret-oret gitu. Dan nggak tahu arahnya untuk apa, itu nggak tahu. Tahun 945 itu. Kenapa ya kok dari SMSR akhirnya kayak gini. Dengar-dengar yang lain sukses, ada yang di mana, ada pameran. Sementara ada FKY pun saya nggak bisa nonton. Tahun segitu bukan sepeda nggak ada, temen yang untuk diajak main ke FKY aja nggak ada di kampung saya itu. Kacau ini kalau begini caranya. Saya mulai berpikir lagi bergaul sama teman-teman yang masih berkecimpung di seni, main kemana-mana gitu. Akhirnya ketemu salah satu orang teman kakak kelas saya. Saya harus pindah kali ini. Ibaratnya kalau ngomongin di Jogja ini kali, sungai, saya sebagai ikan, sepandai-pandai ikan berenang, tapi saya nggak ada tujuan, nggak ada ini, nggak sehat. Coba saya dengar kayaknya di Jakarta menarik ini untuk apa ya, kalau orang zaman dulu itu bilangnya merantau. Dan di sana tujuan utama pertama saya di Ancol. Seperti cerita teman-teman kakak senior saya, di Ancol ada gudangnya berkesenian. Di sana banyak kayak tempat-tempat untuk berkesenian gitu. Nah, di sana main, terus wah, nggak bisa juga saya berkembang di sini, karena ternyata tertutup juga. Untuk melukis saja nggak mungkin, nggak ada modal. Cuman dengerin orang habis jualan, dengerin orang habis packing, semakin stres. Itu kenyataan yang terjadi. Tapi takdir bilang lain. Ada salah satu temen nawarin di animasi. Baru tahu pertama kali saya animasi. Itu loh, kartun, film kartun. Oke lah, saya tertarik dengan itu. Saya ikut masuk.
waktu itu namanya Bening Studio. Awal pertama masuk Bening Studio, yang lainnya udah mulai kerja. Waktu itu proyeknya Legenda Nusantara, Timun Mas, dan lain-lainnya. Ada Cendelaras. Saya baru belajar main, gambar. Belum tahu teknisnya, belum tahu ilmu yang lainnya. Saya tertarik. Ini salah satu untuk saya berkembang, artinya untuk sinau saya ada sesuai dengan keinginan saya belajar. Karena ke Ancol, ke Jakarta itu pun sebenarnya dalam rangka saya pengen cari sesuatu atau belajar sesuatu yang ada kaitan dengan seni ini loh. Itu akhirnya sampai tahun 2000 saya masuk ke Jakarta 97, di situ sampai tahun 2000 saya pulang ke Jogja. 98 kerusuhan, resesi, masa chaos, Indonesia chaos. Saya loncat langsung ke tahun 2000 ya, tahun itu benar-benar nggak bisa lupa saya, benar-benar nggak bisa lupa itu. Pulang 2 hari sebelum 2 hari saya sampai Lempuyangan. 2 hari lagi itu Idul Fitri, dan orang tua udah menunggu-nunggu gitu loh. Anak laki-laki satu-satunya dari Jakarta paling pulang. Tapi sementara waktu itu juga karena ada masalah resesi ekonomi, itu gaji saya cek nggak turun-turun. Akhirnya mau tidak mau saya terdampar di stasiun. Mau pulang nggak bawa duit, saya malu. Kalau nggak pulang ini mau Idul Fitri kan gitu. Oke. Wah. Sampai kapan ini ngomongin masalah saya bisa pulang dan dapat transferan gaji yang waktu itu yang belum seberapa sih. Akhirnya 1 hari 1 malam saya di stasiun bolak-balik Tugu stasiun. Saya benar-benar tersiksa saya di sana itu. Nggak mungkin saya pulang nggak bawa duit, nggak mungkin, saya malu. Tapi saya harus pulang. Sempat nggak makan juga waktu itu. Itu kejadian nyata dan benar-benar nggak bisa lupa saya. Pas besoknya mau Idul Fitri paginya, sorenya saya dapat transferan uang. Baliklah saya jalan kaki, saking senangnya jalan kaki balik. Dalam perjalanan itu saya bilang, saya nggak akan ke Jakarta lagi, saya nggak mau. Kalau bisa animasinya kantornya yang ke Jogja. Tapi aku nggak mau lagi ke Jakarta kerja di animasi. Meskipun saya senang, karena di animasi itu bagian dari cara belajar saya, cara nambah ilmu saya gitu loh. Karena ternyata di animasi hati saya juga tetap
pengennya ngelukis. Meskipun di sela-sela saya kerja di animasi, ada sela waktu saya tetap kadang-kadang orek-orek ngelukis kan gitu. Meskipun saya kasihkan teman-teman atau siapa yang mau kan gitu. Oke, tahun 2001 akhirnya ternyata kenyataan takdir mengatakan begitu. Nggak tahu. Akhirnya animasi itu bisa ke Jogja beneran tahun 2000 itu. 2001, 2000. Saya kan akhirnya tetap masih di animasi. Di animasi sendiri pun itu kalau ngomong apa posisi atau kondisi saya udah ceker, udah key animator, udah kepala produksi. Artinya kalau posisi yang bagus gitu. Saya melihat ekspresi simbok saya kok tetap nggak puas saya kerja di animasi. Meskipun animasi sebenarnya kebutuhan saya untuk belajar, nambahin ilmu. Karena nggak tahun-tahun habis lulus dari SMSR itu kan saya sempat ke Jepara belajar ngecat retak di mebel-mebel itu melamin. Dan tahun-tahun habis lulus dari SMSR sempat ngelukis batik di Roro Jonggrang gitu. Tapi itu juga nggak mewakili apa yang aku inginkan gitu loh. Karena saya pikir kalau saya ngelukis batik endingnya nanti apa kan gitu loh. Sementara saya harapan simbok saya itu sebenarnya lukis, mbak saya itu juga ngelukis lah, ngelukis aja lah kan gitu. Terus kembali ke tahun 2001 saya sempat juga mentori anak SMSR di dekat Parangtritis sana. Kalau sekarang di Watu Lumbung. Jadi saya sempat dapat alas sana mentori anak-anak PKL, sempat belajar animasi di sana. Kebetulan di sana diberi tugas sama manajer saya untuk mentori itu. Jadi kepala sukunya lah. Tapi tetap apapun itu, saya melihat orang tua semakin tua, tapi selalu bilang, kamu ngelukis aja lah. Kamu kerja di animasi selama ini. Duit cuman untuk beli cat ngelukis nggak jelas. Akhirnya cuman untuk apa? Untuk senang-senang nggak terarah gitu. Udahlah kamu ini aja lah. Enggak, saya tetap mau di animasi. Saya udah lama di animasi. Akhirnya saya semacam kayak membuktikan sama orang tua saya itu. Kebetulan ada temen ngajak mendirikan studio baru, namanya Kene Studio. Saya berdua sama temen, udah oke lah, nanti ordernya dari mana? Kebetulan ada temen yang dari Malaysia, ada Juta Kira RTV Malaysia ngasih order. Oke lah, kita bikin. Terus nyari gimana? Nyari teman-teman yang bantu. Ya udah nanti kita sebarkan informasi ini, siapa yang mau. Dan tahun 2005 saya keluar dari animasi Bening Studio.
menyatakan benar-benar keluar. Dan 2006 saya kenal Nur Jaman, sering ngadain pameran. Saya coba-coba ikut, pengen nyodorin lah, saya ikut lah. Tapi ya nggak segampang apa yang saya duga. Pernah saya juga udah saya bela-belain bikin lukisan, nganter lukisan, bayar biaya lukisan. Akhirnya lukisan saya nggak dipamerin. Alasannya, Rismanto itu siapa? Belum pernah pameran kan itu. Tapi nggak apa-apa, itu kan cuman cerita aja lah. Memang benar kenyataan gitu. Oke, akhirnya masuk. Oke, sampai situ akhirnya acara-acara kegiatan di Niti Prayan kan waktu itu padat. Ada wakul nglimpang, ada pameran-pameran yang di Sangkring pertama kali tahun-tahun 2007 kalau nggak salah, atau 7 lah, pertama kali saya ikut waktu itu. Saya bikin karya. Oke, ternyata itu pun nggak cukup. Tetap saya bergaul dari teman-teman senior saya. Salah satunya ada kesempatan mau pameran. Waktu itu kelompok teman-teman yang realis. Ada Nick, ada Tarman, ada Sitopati, ada banyak lah. Wancono, ada Sugiyatnur, dan lupa yang lainnya. Itu udah mau cetak, udah rapat sana sini, udah mau cetak katalog. Akhirnya salah satunya nggak jadi ikut, nggak tahu alasannya. Akhirnya rencana pameran itu gagal. Saya berpikir lagi, gila ini, cuman mau masuk di seni rupa, kayak susah ya. Di samping nama, di samping kepercayaan teman terhadap kemampuan. Oke lah kalau gitu, sekarang saya ubah lagi mindset saya. Selami teman-teman yang waktu itu banyak dihunting lukisannya, banyak lah teman-teman senior saya dihunting. Salah satu teman saya lama, M. Irfan, dan waktu itu juga salah satu seniman yang dihunting karyanya. Dan pertama kali nggak serta-merta terus dimintain bantuan atau gimana, enggak. Saya dikasih kerjaan sama M. Irfan, suruh restorasi karya yang bolong, kena gempa itu bolong, saya restorasi. Dan hasilnya mungkin dianggap puas atau baik kan gitu. Dan di situ dia percaya, minta saya untuk nyantrik jadi artisannya. Nah ini saya berpikirnya saya bisa sinau lebih banyak lagi nih. Di samping salah satu idola saya, teman saya, dan Irfan itu bagi saya orang baik gitu. Oke, saya tawaran pengen
disuruh bantuin, saya siap. 2007 akhir waktu itu bantuin jadi artisan. Oke lah, itu terjadi sampai tahun 2011. Anggap aja ya liku-liku saya untuk terus kepingin mandiri, kepingin nambah ilmu untuk jadi pelukis. Karena simbok saya pertama kali saya kasih gaji di film, Mbok ini hasil dari animasi. Animasi apa? Kerjaan cuman wah sana sini nggak jelas, cuman main komputer. Nah, saya paham, simbok saya kan nggak ngerti bahwa hasil dari kerjaan saya itu kan bentuknya data, bukan bentuk sesuatu yang bisa dibawa kelihatan gitu, nggak maklum lah. Tapi kenyataannya saya merasakan simbok saya nggak puas dengan hasil yang aku sodorkan sama simbok biar senang itu nggak. Waduh, ini kok nggak bisa ya orang tua bangga atau gimana, padahal saya tuh udah punya 26 karyawan loh. Dan saya owner. tapi mbok saya tuh benar-benar nggak suka loh. Yang masih saya ingat itu gini, udahlah kamu ngelukis saja. Saya sempat membantah, Mbok emang gampang lukis, yang mau beli siapa? Nyuruh beli lukisan tuh siapa? Harus saya tawarkan kemana? Jawaban simbok saya cuma yang saya masih ingat bener sampai sekarang ini, udah ngelukis saja, cantelin di rumah-rumah ya, di apa, udah nanti yang namanya rezeki kamu nggak tahu, takdir kita nggak tahu. Tapi kalau ngelukis dengan senang, dengan ikhlas, pasti ada rezekinya. Oke lah, waktu itu juga nggak sambil lalu aja, ngapain aja ngelukis, nggak laku juga. Aku mau pameran jelas udah daftar, udah ngutang beli cat, udah ini nggak jadi juga dipamerin. Terus temen-temen nggak percaya, susah untuk masuk di wilayah itu, susah. Nah, kembali ke saya jadi artisan, dibantu untuk jadi artisan ke itu kan, saya merasa beruntung, dapat banyak ilmu dari sana. Udah dapat ilmu, digaji lagi. Nah, tapi itu tidak berhenti, nggak menyurutkan, karena tetap saya masih ingat simbok pengen saya melukis. Sama Mbak Yu saya juga, kok nggak mandiri, Mbak, melukis saja sendiri. Tapi itu juga nggak saya pikir, saya butuh modal juga. Tahun-tahun 2009, 2010, 2008, 2009, 2010 itu kan, waktu itu kan gencar boom lukisan, atau orang pada giat jual beli lukisan, itu gairah sekali. Saya sempat suatu waktu itu pas malam sempat berpikir, oh iya, sampai kapan aku begini terus? Sementara suara kecil-kecil dari orang-orang yang saya hormati menginginkan saya harus mandiri gitu. Waktu itu juga saya pernah kenal dengan seorang kolektor, dan kebetulan itu teman adik ipar saya, sempat nawarin, waktu itu katanya
mbok mandiri aja, ngelukis sendiri, pameran kan gitu loh. Tapi saya anggap sambil lalu aja. Waktu itu tahun 2011. 2009. 2009 pernah dengar itu. Terus tahun 2011 juga sempat, udahlah mandiri aja, nggak usah kerja lagi di artisan, nggak usah nyantri. Saya juga belum bergeming, saya pengen realistis lah, cari duit, kerja ini. Tapi itu nggak menjawab hati kecil saya untuk di samping saya sendiri ini sebenarnya pengen jadi pelukis sesuai keinginan saya sendiri dan keluarga saya, yang selama ini selalu mempengaruhi saya, selalu kenapa nggak ngelukis sendiri, di centel-centelin di rumah kan gitu loh, dipajang-pajang di rumah kan, cuman sederhana itu, belum berpikir jadi pelukis, jadi seniman yang terkenal, yang gimana, nggak ada, cuman melukis, berpikirnya cuman melukis. Nah, oke, tahun berikutnya sempat ada suatu waktu Pak Agung Tobing menawari dengan serius. Saya diundang di rumahnya, nawarin, Mas Riz, kenapa nggak ngelukis sendiri, nggak pameran sendiri? Wah, nggak ada biaya Pak. Waktu itu spontan saya bilang, ya kalau nggak ada biaya nanti kan kita bisa bantu gitu loh. Gimana kalau mau pameran tunggal? Saya sempat nggak mengiyakan waktu itu. Oke Pak, saya pikirkan dulu Pak, nanti saya balik, nanti saya kasih kabar lagi. Waktu itu akhirnya kepending tahun 2014 bisa jawabnya. 2011 ditawari, 2014 sempat ditanya lagi, gimana Mas? Saya datang, Pak, saya oke Pak, saya mau, saya bersedia, tapi saya minta waktu 2 sampai 3 tahun untuk persiapan pameran. Jadi jatuhnya di tahun 2016 itu pun minta di akhir tahun, di Desember. Waktu itu pertama kali ditemuin sama Pak Warno Wistrotomo. Bertiga saya di sana. Oke. Dan apa yang dilukis, yang mau direncanakan pameran, saya juga belum tahu juga. Tapi kok tetap saya pengennya kok di samping banyak lukisan saya yang sudah ada traktor, ada pesawat, ada mobil, tapi kok saya tetap kepengen ngelukis kereta ya Pak ya. Kok saya pengen bikin miniatur kereta api yang saya pamerkan. Karena ada sesuatu, saya anggap kereta api itu pertama kali yang saya ingat itu, ini di balik kereta api ini ada orang cerdas, orang pintar ini yang bikin ini. Nah, itu saya belum tahu, waktu itu belum tahu siapa yang bikin. Ternyata itu cari-cari referensi, ada Joseph Stephenson, Rare, dan lainnya. Nah, saya tertarik itu, dan saya melihat di Indonesia itu ngomong, sebenarnya saya ini agak memaksa sedikit. Andai kata banyak
jalur kereta api menembus tempat-tempat khusus yang nggak tahu itu di Bukit Menoreh atau sampai jauh ke Papua kan gitu loh. Mungkin perdagangan ekonomi mungkin beda lagi kan. Di samping sebenarnya saya juga dendam terdampar di stasiun Lempuyangan waktu itu gitu loh. Ini yang membuat saya kuat untuk tetap lukisan, karena di samping dorongan orang tua, saya ngeliat kayak sorot hati atau sorot mata orang tua saya, khususnya Simbok sama mbak saya itu. Ngelukis aja kamu udah punya bakat dari kecil kok. Kamu ngelukis wae lah biar tentram kan gitu loh. Nah, di situ saya berpikir oke lah saya ngelukis. Waktu itu juga banyak pertentangan batin, pertentangan segala macam, tapi nggak apa-apa lah. Toh yang namanya idiom suatu objek, baik itu apalah, kereta, nggak cukup kok dilukis 1.000 orang tentang cerita tentang kereta api. Saya meyakinkan itu tetap saya bikin 3 dimensinya, saya bikin untuk meyakinkan. Lukisannya juga saya bikin yang ukurannya jumbo-jumbo waktu itu. Ya, disitulah awal saya punya keinginan jadi pelukis, jadi perupa. Meskipun sebenarnya banyak cerita-cerita kecil, saya lebih banyak irinya sama teman-teman saya dengan perjalanan atau keterbatasan saya ini. Ini salah satu karya saya, kereta api melintasi jembatan, kanan kirinya hutan jati. Saya simbolkan hutan jati itu sebagai kekayaan lokal yang sampai saat ini dianggap masih favorit, masih kayak punya nilai jual tinggi. Tapi oke lah, bukan di pohon jatinya, tapi sebenarnya ini saya melukis doa-doa. Ada salah satu yang saya ingat, ada seseorang atau orang yang mendambakan suatu visual yang bikin hati, yang bikin perasaan itu tenang dan nyaman dan penuh energi. Dari situ saya ingat, saya harus berpikir makna-makna, meskipun makna itu sebenarnya rekayasa manusia, rekayasa orang. Saya akan urai satu persatu. Kereta api ini mengeluarkan asap, berjalan ke depan, itu simbol perjuangan yang nggak pernah berhenti. Perjuangan yang memang harus sebagai manusia harus kewajiban dijalani dan nggak putus-putus seperti rel kereta api. Dan semua melewati jembatan, melewati sesuatu, entah itu tahapan-tahapan atau rintangan-rintangan gitu. Meskipun kanan kiri itu yang hampa, yang sepi, yang boleh dikata jauh dari riuh,
kehidupan. Tapi jangan salah, saya sengaja bikin pohon emas ini, pohon jati ini ada makna bahwa sejatinya hidup itu ya jati, hutan jati, pohon jati, sejati gitu. Dan sampai sekarang semakin langka dan semakin masih digandrungin gitu. Sisa-sisa malam masih ada rembulan, berarti ini penggambaran ada bulan yang dari pagi masih tampak kelihatan. Itu artinya kayak apa ya, bulan itu masih suka, masih senang hadir meskipun di siang, di pagi gitu. Dan ini suatu simbol kegembiraan gitu. Di samping hutan jati ini sebenarnya saya bikin burung-burung kepodang. Di sini ada kura-kura, simbol-simbol yang saya anggap kalau kura-kura simbol panjang umur, kalau kepodang itu simbol-simbol ketentraman, simbol-simbol harmoni. Pohon jati sendiri saya anggap punya makna kayak semua perjuangan manusia itu di kehidupan sekarang ini penuh tantangan, penuh kerja keras. Jati salah satu bentuk simbol pohon yang diam, tumbuh meskipun musim panas, daun rontok, terus tapi tetap punya nilai tinggi. Jadi nggak putus asa gitu. Dan aku yakin orang ketika punya ladang atau punya hamparan hutan jati, ini suatu kebanggaan. Ini jadi apa yang saya tampilkan, ada jembatan, ada pohon jati, ada burung, ada kura-kura. Saya harap karya saya ini punya energi positif. Jadi punya energi, punya multi tafsir yang pengen saya itu mengakibatkan atau mempunyai pengaruh yang ngelihat atau yang ngoleksi itu semangat, punya tambahan semangat, tambahan energi, tambahan punya visi misi yang konsisten gitu, dengan satu jalur, dengan jalur yang pada relnya kan gitu. Saya pernah membayangkan ketika menikah, awal-awal menikah, malam itu jadi kayak semacam cepat sekali. Dan waktu itu kan kayak semacam surganya dunia gitu. Dan di sini saya nampilin sebenarnya ini harapannya suasana pagi yang menyisakan bulan purnama. Jadi bulan purnama itu kayak nggak rela kalau hilang karena siang. Jadi masih nampak, jadi menyisakan sesuatu yang indah. Mari nikmati bersama, tak perlu ada kata, hanya untuk sanjuara. Ada derita di kemewahan, ada tangisan di kemegahan, senandung merdu kesederhanaan, ceria di setiap langkah kayu.
Kita bernafas di udara yang sama, berpijak di bumi yang sama. Aku kau dan adalah miliknya. Aku kau dan mereka juara. Jika ada kata juara hanya untuk mereka yang sudi memberi dan menerima, berbagi dengan sesama. Oh,